masih dengan bahasan masalah tentang kipas radiator. Kemarin kita sudah berhasil mencari masalah dan menemukan bahwa yang problem adalah motor dari kipas radiator. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat YouTube Yuwaril Channel, dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat selalu, diberikan kelancaran dalam menjalankan tugas dan pekerjaan, dan juga diberikan hasil berupa rizki yang baik, berkah, halal, manfaat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali lagi di Yuweril Channel. Yuweril Channel. Seperti biasa, Yuweril Channel hadir dengan membagikan video sharing perbaikan mobil atau kendaraan, dan juga sharing driving. Biasanya driving atau konten driving akan dilakukan setelah kendaraan ini tidak mengalami masalah. Melanjutkan video sebelumnya dari mencari masalah tentang menentukan masalah dari sistem pendingin, yang kemarin kita ketahui bahwa motor dari kipas radiator ini mati atau rusak, dan kita lanjutkan dengan video melepas dari kipas radiator, juga mengganti motor kipas radiator, dan kini waktunya kita untuk memasangnya kembali ke mobil atau ke dalam kap mesin, ke tempatnya lagi ya, jadi ke tempat dari kipas radiator. Nah, kemarin kita sudah ganti motor radiatornya, kita bandingkan sama, dan juga semoga speknya juga sama ya. Biasanya kalau dari spek itu udah sama, dari part kalau spek sama, mungkin keawetannya akan terjaga, maksudnya mungkin lebih tahan lama ya daripada yang speknya di luar spek standarnya. Kenapa? Jika kita menemukan bahwa kipas radiator ini sudah tidak berfungsi, harus segera ganti, yaitu kita mengamati bahwa fungsi dari kipas radiator ini ya yang sangat penting. Jadi radiator kan salah satu komponen dari sistem pendingin pada mesin mobil ya. Jadi fungsi utamanya untuk membuang suhu panas dari mesin mobil. Masalah kipas mati atau tidak berfungsi itu bisa terjadi kapan aja di komponen ini ya, di kipas radiator ini, terutama jika usia kipas sudah terlalu tua atau memang waktunya ganti. Apalagi kendaraan yang seperti ini, misalkan kendaraan seperti punya saya ini kan, kendaraan mobil tua, jadinya ya otomatis ya, misalkan mobilnya sudah tua, pasti komponen-komponennya itu ikut tua juga gitu. Dan itu tergantung pemilik. Biasanya kalau pemiliknya itu open, itu istilah orang Jawanya open sign, nah itu bisa sudah diperbarui, sudah direkondisi ya mas. Tapi kalau misalkan pemilik sebelumnya atau pemilik, misalkan kita beli second ya pemilik sebelumnya, kalau kita misalkan beli dari baru dan sampai sekarang sudah mengalami tua, ya itu tergantung pemilik. Pokoknya kalau pemiliknya open atau bisa merawat atau memang dia mempertahankan kelangsungan dari mobilnya gitu, pasti sudah diganti dengan yang baru dan tidak mengalami masalah. Kita simak lagi video dari memasang fan radiator atau kipas radiator pada mesin. Nah, tadi kan kita lihat ya, saya sudah memasang atau memasukkan selang yang saya lepas sebelum saya melepas kipas radiator ini. Nah, itu jangan lupa ya, itu kan ada klemnya, jangan sampai nggak dipasang klemnya, jadi harus terpasang. Nah, itu kita menggunakan tang, karena kalau sampai bocor juga bahaya maksudnya bahaya itu ya bahaya pada mesin ya.
jadi nanti berpengaruh lah pastinya. Nah itu saya lagi mengencangkan, lagi memasang klemnya itu pada posisinya, saya balikin ke awal lagi. Nah itu reservoir yang saya lepas juga saya pasang kembali. Kenapa saya lepas? Karena mengganggu pada saat saya melepas dari kipas radiator. Oh ya teman-teman, kalau lagi nyoba atau coba-coba untuk mengerjakan sendiri ya, perhatikan sangat harus diperhatikan itu, jangan sampai misteri sisa baut saat memasang. Jadi bongkarnya itu kita kita seakan-akan akan ingat nih gitu, tapi nanti pas masang gitu ada sisa baut lagi. Nah itu yang harus diperhatikan. Kalau misalkan nggak mau begitu, misalkan nggak mau mengingat ya, kita bisa mendokumentasi dengan cara direkam seperti ini. Misalkan saya rekam kan pasti nanti kalau misalkan ada baut yang tertinggal, kita tinggal putar videonya gitu, berarti baut ini yang tertinggal di step ini misalkan. Nah seperti itu. Terus sebelum langkah apa aja yang bisa dilakukan sebelum membongkar atau melepas dari kipas radiator ini, ya kita pasti posisikan kendaraan dulu ya. Posisikan kendaraan itu kita untuk tempat kita untuk menjangkau saat melepas, saat membuka baut itu kita posisikan enak gitu loh. Kita kondisikan saat kita melepas baut. Saat kita melepas baut dari radiator ini, fan radiator ini, kita tidak dalam posisi sempit misalkan kayak itu. Ya, kita mengkondisikan ya kendaraan kita harus di tempat yang sesuai gitu. Terus alat itu ya kita lihat juga tuh alat. Sebelum kita melepas, kita harus menyiapkan alat-alat yang kita butuhkan dulu, dan kita tentukan dulu, maksudnya baut ini yang akan kita lepas ini baut berapa, dan kita punya enggak kuncinya, seperti itu. Kalau misalkan biasanya kalau kita langsung kita berangkat bongkar gitu, ya mungkin bisa terbuka, mungkin bisa terlepas, tapi kan kadang terjeda karena kita butuh kunci, misalkan butuh kunci pas kita nggak ada, ya harus minjem dulu, padahal itu sudah di tengah-tengah proses melepas itu. Jadi waktunya bisa diperkecil atau dipercepat dengan cara persiapannya, yaitu kunci-kunci harus mungkin ya dilengkapi aja ya, misalnya kunci lengkap dan menentukan baut berapa yang akan kita buka, kuncinya udah tersedia, itu akan lebih cepat, seperti itu. Karena kita juga nggak tahu ya kan, di tengah-tengah dari melepas suatu komponen itu biasanya ada kendala atau tidak ya. Semoga aja kalau misalkan kita pas lagi mengerjakan sesuatu seperti ini, kita tidak ada kendalanya. Mungkin kalau bongkar atau masang itu mungkin kendalanya ya bautnya selek, bautnya dol, seperti itu. Nah itu akan menambah waktu yang lama ya kalau misalkan ketemu dengan baut-baut yang dol atau selek, seperti itu. Baiklah, intinya dalam melepas dan membongkar, melepas dan memasang fan radiator ini ya kita perhatikan tadi kunci, terus tempat posisi melepas itu, terus ketiganya ya ini partnya sudah harus ada atau ready gitu. Jadi kita tinggal pasang dan menentukan partnya itu cocok apa enggak, ya kita harus nyari yang sesuai gitu. Misalkan kita di online ya, kita sudah harus tahu bahwa testimoni dari toko itu seperti ini gitu.
harus kita perhatikan ya. Jadi harus memperhatikan part yang kita sudah beli itu ya paling tidak plug and play. Jadi lepas tinggal pasang sesuai dudukannya, itu udah paling enak itu ya. Ya, seperti itu. Baiklah, untuk sharing kali ini kita cukupkan ya. Mungkin pembongkarannya proses melepas proses memasangnya sampai sini saja, dan kita cukupkan sharing dari URL channel. Semoga bisa memberikan informasi kepada teman-teman yang mengalami masalah yang sama, ataupun untuk belajar ya. Biasanya kalau yang baru beli mobil biasanya itu ya pengen lah tahu ini itu apa gitu, dan fungsinya apa, seperti itu. Baiklah, demikian sharing dari URL channel. Hidup adalah perjalanan, kita nikmati prosesnya. Kita perintis bukan pewaris. Tidak ada YouTuber gagal, yang ada adalah YouTuber berhenti upload. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.